Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus subscriber, subbreaker di manapun berada, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini tapi saya lagi flu. Katanya sakti ya, tapi flu, batuk. Tidak ada yang sakti di dunia ini. Yang terpenting kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bersilaturahmi, bisa saling mendoakan, dan insya Allah kita menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah apabila ada hal-hal yang saya lakukan membuat dosa. Saya mohon ampun kepada Allah. Itu yang perlu untuk pertama kali saya lakukan, karena memang manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Dan kalau seumpamanya Allah membuka aib kita, apalagi aib saya, wah, sama sekali tidak ada baik-baiknya. Ya ini kelihatan baik karena Allah menutupi aib saya. Sejatinya saya ini sangat jelek sekali dan sangat buruk sekali. Ya, memakai imamah ya karena mencintai ulama, karena melakukan sunnah Nabi saja begitu, bukan berarti saya orang baik begitu. Saya mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa saya, dan jangan sampai saya membuka aib ataupun menjelek-jelekkan orang lain ataupun memburukkan orang lain karena diri saya buruk gitu. Sejatinya kita ini kelihatan baik hanya karena Allah menutupi aib kita. Apabila kita ditampakkan keburukan kita, wah, sejatinya jelek sekali. Apalagi diri saya ini, masya Allah, jeleknya luar biasa. Mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku. Saya mohon maaf sekali. Tujuan kita hanya sebatas untuk menyambungkan tali silaturahmi, bisa saling mendoakan, dan tentunya niat saya yang pertama bisa menyenangkan atau membuat sebuah hiburan untuk panjenengan semuanya, bisa membuat hati senang. Tujuan kita hanya satu, yaitu membuat hati orang senang, karena menyenangkan orang lain itu adalah sebuah pahala ibadah insyaallah. Yang penting terus kita saling mendoakan saja, itu yang paling utama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngudut sambil ngopi ya, kencengnya pikir insyaallah. Ngudut jangan cuma ngudut juga yang pahit sekalian ya, biar merasakan nikmatnya kopi ya. Sekalian juga kopi ini sing adoh bisa ndak tulan ya, cedek-cedek. Pinjam HP-nya Kang. Iya, saya mau baca juga komentar dari saudara-saudara kita. Saya ucapkan terima kasih matur suwun sekali untuk semua saudara-saudaraku yang sudah berkenan untuk mendoakan, yang sudah berkenan untuk berkomentar. Komentar apapun saya terima, karena setiap seseorang, apalagi yang sudah terjun di dunia per YouTubean itu tentu harus mau dikomentari. Apalagi yang menurut saya bahwa seseorang itu akan
menghadapi sebuah rintangan-rintangan. Salah satunya ketika pohon itu semakin tinggi, maka anginnya juga semakin menerpa semakin banyak. Oleh sebab itu harus dikuatkan secara batiniahnya, harus siap untuk dikomentari. Kalau dikomentari kok masih sakit hati, ya berarti masih menjadi orang yang amatiran. Kalau hamba itu masih menjadi hamba yang amatiran. Karena kalau dia sudah menjadi sebenar-benarnya hamba Allah, maka pandangannya hanya tertuju kepada Allah, bukan lagi tertuju pada pandangan makhluk. Saya mau baca komentar saudara-saudaraku. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah berkomentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih nggih. Ini sebagai bentuk tali silaturahmi di antara kita, masyaallah. Dari saudara kita Eko Prasetyo. Waalaikumsalam Eko Prasetyo. Hati-hati Gus, nggih insyaallah matur suwun. Nyuwun dongane panjenengan nggih. Terima kasih Gus. Bagaimana caranya untuk membuka mata batin? Waduh, ini kalau berbicara masalah mata batin ini ada proses-prosesnya, semuanya tidak ada yang instan. Di dunia ini tidak ada yang instan. Pengen kaya ya harus mau bekerja, pengen mulai ya kudu gelem rekoso, pengen sekti ya gelem kudu gelem mukti, tirakat dan lain sebagainya. Semuanya itu ada proses-prosesnya, tidak ada yang instan. Jadi kalau ada yang bilang bisa langsung membuka mata batin, itu perlu untuk dipertanyakan. Karena apabila seseorang ingin membuka batinnya, maka yang pertama dia harus mau menghidupkan batinnya dulu. Lalu bagaimana caranya untuk menghidupkan batinnya? Yang pertama tentu dia harus memberikan makanan batin ketika ingin membuka mata batin. Lalu makanan batin itu apa? Makanan batin yaitu zikirullah. Zikir itu adalah makanan batin. Dan ketika memberikan makanan batin itu walaupun sedikit tetapi harus istiqomah. Jadi kalau setiap malam seperti yang saya jelaskan itu, mandi malam, sholat taubat, sholat hajat, lalu membaca Asmaul Husna ya Latif, maka itu terus dilakukan semuanya. Satu hari mampunya 1000 kali, ya itu terus dilakukan setiap malam gitu, tidak putus-putus. Jadi yang pertama harus istiqomah. Jadi yang pertama ketika ingin membuka mata batin, yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Yang kedua ketika ingin membuka mata batin, maka dia tidak boleh membunuh batin. Jadi kalau ingin membuka mata batin, dia tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau ingin membuka mata batin tapi kelakuannya masih suka melawan batin, itu jauhan begitu. Salah satunya menipu. Itu sebenarnya bukan menipu orang lain, itu artinya menipu diri sendiri. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ingin membuka mata batin, maka harus tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin, seperti membentak orang, merasa diri paling benar, suka mencela, menghina, iri dengki dan sebagainya. Itu harus dihilangkan. Semua hal yang bertentangan dengan batin kita itu harus dihilangkan. Yang ketiga, ketika ingin membuka mata batin, setelah harus mau memberikan makanan batin, harus mau menghidupkan batinnya dulu. Yang kedua, tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batinnya, karena kalau ingin batinnya hidup tentu tidak boleh membunuh batin atau melawan batin. Yang ketiga, harus mau menuruti batin, kudu gelem mengikuti rasa batinnya begitu. Sebagai contoh, kalau kita punya orang tua, kita ingin takdim, ingin sugem, ya langsung dilakukan, tidak usah berpikir begitu. Tentu kalau batinnya ingin melakukan tapi pikirannya memberontak, melawan begitu. Contoh ketika ingin sungkem ke orang tua, merasa malu, sudah besar, kadang orang tua menjengkelkan, itu pikirannya harus dihilangkan, menuruti batinnya. Jadi memasukkan kesadaran dhoriyah ke dalam kesadaran batinnya. Ketika melihat orang di jalan, orang gila contoh, ketika belum makan melihat di jalan tidur, ya langsung di dalam hatinya ketika merasa kasihan ya langsung berhenti dan memberikan makan kepada orang gila itu. Jadi rasanya harus segera dilakukan begitu, tidak boleh tidak dilakukan begitu. Itu yang harus dilakukan ketika ingin membuka mata batin. Jadi ada proses-prosesnya begitu, tidak bim salah bim begitu. Sama seperti ketika kita lahir juga dari mulai lahir, dari mulai bisa tengkurap, berangkang, terus setelah itu berdiri, terus jalan tertatih dan berlari. Tidak mungkin langsung berlari, semuanya butuh proses. Jadi
Ada yang mulai dari rasa, dari karsan, dari ciptaan, dari hening, dari jumeneng, dan terus sebagainya. Itu nanti ada prosesnya, dari mulai pembukaan dari rasa, terus naik terus ke cakra sampai ke cakra asna di tengah halis untuk terawangan, terus naik lagi ke cakra mahkota di tengah-tengahnya ubun kepala ini untuk raga sukma dan sebagainya. Semuanya ada proses-prosesnya begitu. Tentu harus ada pengajian khusus seperti latifah siri dan lain sebagainya, harus dilakukan dulu, ada pemahamannya. Itu untuk saudaraku tadi yang menanyakan tentang membuka mata batin begitu. Jadi mohon maaf tidak bisa ya, nggak bisa kalau hanya lewat dari sini, harus ada pengamalan yang harus dilakukan begitu. Saya mau baca komentar lagi sama saudaraku. Gus, itu ini dari Kang, oh ya, saya tekan dulu karena jalan cepat sekali. Dari Kang Edo Nugroho ini, beliau mengatakan lucu ini mengatakan kalau apa namanya, banyak yang mencela begitu. Ya enggak masalah ya, enggak masalah. Yang terpenting kan saya sama sekali tidak pernah mencela orang, saya tidak pernah menyebut nama orang dan lain sebagainya. Kalau orang itu menyebut saya kan berarti saya lebih bagus dari orangnya kan begitu ya. Yang itu siapa tadi ya? Jadi kalau ada orang yang mencela saya, yang menggibah, ya silahkan monggo kerso. Saya ucapkan terima kasih untuk yang menggibah, karena kalau dengan menggibah saya ya itu mengurangi dosa saya kan begitu. Nanti malah dosa saya untuk sana dan apa namanya, pahala sana untuk saya. Matur suwun sekali, terima kasih. Berarti saya sudah terkenal kan gitu. Berarti saya sudah terkenal. Terus saya juga sama sekali tidak pernah mengurusi hidup orang lain. Kalau orang lain mengurusi hidup saya ya berarti kan saya lebih baik kan begitu ya. Terima kasih aja begitu. Terus juga kalau semamanya spiritual atau siapa begitulah yang apa namanya mengurusi hidup saya, spiritual sejati itu dia tidak akan mengurusi urusan orang lain, tentu akan paham dengan hal itu begitu. Apalagi membuka suatu hal yang menjelek-jelekkan atau aib orang lain itu tentu tidak akan dilakukan. Karena apa? Karena sejatinya ya seperti saya bilang bahwa saya juga tidak akan membuka aib orang lain, karena sejatinya kalau aib saya dibukakan oleh Allah, nggak akan ada baik-baiknya diri kita ini. Kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita ini kelihatan baik karena ditutupi aibnya oleh Allah begitu ya. Jadi semoga kersulah orang yang membuka aib saya malah mengurangi dosa saya. Matur suwun barakallah. Ya ini intinya karena sudah malam. Alhamdulillah, saya mohon doanya untuk semua saudaraku. Mohon maaf untuk komentar-komentarnya nanti saya baca. Tapi sekarang kita mau mendatangi orang yang mengundang kita. Semoga saja nanti kita bisa bersilaturahmi. Itu semuanya saya minta untuk saudaraku menjaga hati kita dari penyakit hati, dan musuh yang paling terbesar itu bukan orang lain, tetapi musuh yang terbesar itu diri kita sendiri. Jika kita mampu menguasai diri kita, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat begitu. Alhamdulillah, amin. Minumnya jeruk nipis. Mantap. Udah minuman kopi ini Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسير شاري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Mana ini Kang? Iya Kang, jalannya ya. Turun jalan ke sini. Iya. Mau nggak? Turun. Lihat tuh orangnya. Turun. Iya, saya turun ini. Assalamualaikum. Santai. Sana situ saja. Iya, sudah. Itulah. Iya. Palsu double. Kenapa memang? Tak santet langsung gue nih gini. Santet gimana? Nanti dulu loh. Santai mawon. Siapa Pak cak barang ini? Itu teman saya. Sudah santai dulu. Coba monggo duduk situ di sana. Santai. Malah ngomong nunggu. Lah, maksudnya gimana? Santai. Maksud saya santai. Ngomong kan sambil duduk kan enak gitu lah. Kenapa kok marah-marah itu kenapa? Aku harus jajal ilmumu. Ayo. Jajal ilmu kenapa? Tiba-tiba datang kok bilang dukun penipu. Lah ancen nipu awakmu. Dobol. Ya lah kalau sampai nuduh saya, jalan mobilnya sampai apa kan ini? Sampean kalau nuduh saya, ya berarti sampean harus bisa membuktikan. Lah sampean nuduh saya kok tadi bilang suruh saya membuktikan, itu kan lucu. Kalau sampean yang nuduh saya, ya sampean yang buktikan. Ayo dibuktekne rene ayo. Ojo nang kono malah ngongkon lungguh. Ya nanti santai dulu. Sampai kan tadi bilang kalau saya itu dukun penipu, ya berarti sampean yang nuduh, ya sampean harus yang membuktikan. Ayo sampean itu. Ayo. Terus sampean ngundang ke saya sini cuman mau suruh membuktikan begitu. Jajal ayo. Kenapa kok sampean nggak datang saja ke Padepokan? Bolomu akeh. Ya kenapa orang kalau datang ke Padepokan, nggak pernah sekalipun saya ada tamu itu terus saya usir, nggak ada. Kalau sampean niatnya baik, datang ke Padepokan ngomong baik-baik kan bisa. Mana kok harus gini harus ketemu ada sini harus gimana gitu. Mau tinggi silakan langsung saja datang kepada Padepokan kan sudah. Maksud sampean suruh buktikan gimana? Ayo dijajal ini loh, rasa kakek ngomong. Jajal gimana? Santet ini loh ayo. Iya, santai dulu. Gini loh Kang. Kalau sampean nuduh saya nipu, ya berarti sampean itu harus bisa membuktikan, jangan asal ngomong. Sama kayak semuanya saya bilang sampean itu maling, ya saya harus bisa membuktikan kalau sampean itu pencuri. Lah masa saya yang nuduh, lah kok sampean yang suruh sampean tak suruh membuktikan kan nggak mungkin kan, lucu. Ayo makanya didu ayo jajal, aja kakek ngomong. Dibuktekne nek awakmu dukun tenan. Saya gini aja wis. Kalau sampean membuktikan gimana? Sampean membuktikan gimana? Rene makane rene aja nang kono mobil mbledos mobilmu malah. Bledos ya ben. Sampean itu lo lucu. Ayo dicoba mandek mandek Kira tok ngedoh.
Tilik pisan melu malah. Gini loh Kang, sampean itu aneh ya, tiba-tiba kok nuduh-nuduh yang aneh-aneh. Kalau sampean itu apa toh? Gelandang. Maunya gimana wes? Saya nggak jadi ngomong kesalahan. Mau sampean gimana? Ayo dijajal awakmu tak santet secara langsung jajal. Menyantet gimana? Tepatan kelambimu, pe andilmu sing enek nang awakmu tepat kabeh. Di andil saya itu hanya sholawat, hanya Allah yang menjadi pengandal saya. So, cepat kabeh pokoke. Monggo. Cepatan. Ngongkon. Dene sore ngongkon. Aja nesu-nesu. Wong gak jenesuan, sing sabar. Sing sabar. Saya nggak punya pendel apa-apa ya. Ngomong. Wes. Saya sudah nggak pakai apa-apa ini. Saya jajal. Delok wi. Nang wetengmu ngisor udel ya apa iki? Ini mah senjata rahasia saya. Aneh kamu itu. Terus copot telanjang. Dudukne aja cepat, dudukne Iya, jajal. Kok ini loh. dengkul seenek ini. Apa? Dengkul apa? Apa Wah. nih loh. Nih. Sudah tak. Saya enggak pakai pendel apa-apa. Gitu loh. Kalau sampai nuduh saya nipu berarti saya harus bisa membuktikan. Yo tak buktekne saiki le. Nah, Wis nang kono le. Ini sore ya. Jajal depan palsu ya. Mama Melayu engko. Ora melayu iki. Motor, masane langsung tak tembak dor ra kena yo an. Gimana? Keluarin ilmu satu sama yang paling kuat ya, biar sampai enggak ragu. Ya. Aja ngedor rada Oh, rene. iya, begini, Oke lah rada ngedor kae ngale lo. Oh, nggak mau disetting, ada jauh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Wah, tenan iki. Muhammadin wa rizqi wa sirri Semai wa sifatu wa ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rizqi wa sirri سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل Ayo. وبارك على سيدنا محمد نور الذات والصفات سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Ayo, kalau sampean tadi bilang kalau saya itu dukun penipu, ya bukti ilmu sampean santet saya. Ya, tidak ragu sampean. Atau kurang dekat lagi enggak apa-apa. Kalau mau lebih dekat, monggo.
Sak enek piandelmu sing nempel nang awakmu iki. Cepoten kabeh. Masa banyak alasan tentang itu. Apa? Masa saya suruh telanjang, Apa saya suruh telanjang? Tuh. Wes, yo. Ayo, mana? Wes jam kono ae. Zaman Kalau kalau sok ngedoh iki domong pada nyejek iki nyaman to. kalau mau lihat kan nggak apa-apa gitu loh. Tidak penasaran. Ah. Wah. Ampuh tenan iki. Ra kena dijajal iki. Wah. Piandelmu apa, Din? Ampuh tenan weh. Ayo, katanya saya dukun penipu ya, buktian ilmu sadat mah ya. Ayo tah. Tidak penasaran kan. Aja maca kuwi, Din. Meneng no. Aja maca terus sih. Apa mundur-mundur? Ayo, tambah ilmumu. Ayo. Anakmu maca kuwi kok. Oh, apa kamu tuh kayak anak kecil? Ayo, keluarin ilmu kamu tah. Malah mundur-mundur mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Wes meneng sik, meneng sik. Meneng no, atimu ya meneng. Aku ngerti hatimu maca apa iki. Yalah, kayak Gusti Allah ya kamu. Kamu tuh kayak Tuhan aja tahu hati orang. Ngomong apa? Ngomong kopet kamu tuh. Kowe melu-melu ngomong pisan nih, menang. Ini dukun sanat apa dukun apa tuh, Kang? Ngomong. Wah. Malah ngantuk di. Ampun, Din. Aja maca kuwi, Din. Ampun, Din. Aja maca terus, Din. Ya apa yang? Ampun, Din. Apa tahu? Apa kapan ora ampun? Ampun panas lho, Din. Apa tuh, Kang? Masyaallah. Ampun, Din. Balik ning awake dhewe. Ampun. Ampun Dik. Ampun, Din, lara wi, wah. Lho. Ampun. Sekejap dhewe, Kang. Lho. Kudu pecah jas, Din. Ambilin kopi, Kang.
Terus sini aja. Sini. Terus sini aja nih. Biar kecil-kecil aja terus. Biar ini aja. Saya tata. Dilihat aja. Saya tatakan dulu. Meneng oh. Ih, lo. Apa tau delok bareng meneng. Lo. Pecah dah tuh. Lo. Gulung dewe. Malu saya. Beliin kopi sama itunya. Taruh aja. Siap. Tinggal ngopi ya ini. Taruh aja. Gini. Itu loh, kecil dewi. Lo. Kelaran dewi lihat tuh Kang. Kelibak-kelibuk dewi. Lo. Iki aku siapa iki? Kelibak-kelibuk dewi. Kelibak-kelibuk sendiri. Sakit-sakit dewi. Kelaran dewi. Lo. Ngapa itu? Kok kesakitan sendiri? Iki aku pira kena game aku iki. Aduh, Masya Allah. Rokoknya bawa sini, Kang. Ya, bawa sini. Kenapa kok kesakitan sendiri? Iya. Mana koreknya? Kesakitan sendiri. Loh. Ada orang ngapain juga enggak, apakah kesakitan sendiri dia, Kang? Delok, Kang. Bangga bengak-bengok ae, jan ae. Ben ngrasakno. Jatuh, bangga bengak-bengok ae, guys. Loh. Bengak-bengok ae terungokne, didungokne ae. Nyapa bengak-bengok ae, Kang? Nyapa bengak-bengok ae? Awak kena dupa Den. Ini biar nih. Pirah tak saka baik iki awakku. Dilihat aja wis. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, terus enggak usah takut, yang namanya dukun santet takut hanya kepada Allah. Jaga hati kita karena musuh kita itu sebenarnya bukan orang lain, siapapun bukan. Musuh kita itu diri kita sendiri. Itulah musuh kita. Bukan orang lain menjadi musuh kita. Musuh kita itu hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah musuh kita yang paling besar. Itu musuh kita gitu. Tadi bilang penipu-penipu. Ya. Sekarang kok teriak-teriak sendiri. Ampun Den, ampun. Orang kalau nuduh nipu, orang yang harus membuktikan itu yang nuduh apa yang tertuduh. Dia yang nuduh, orang lain suruh membuktikan dan nuduh. Iki awakmu kabeh iki lho. Biarkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lihat tuh, gulung sendiri tuh. Iki lho awakmu kabeh Den iki.